Yang mana kali ini kita akan membahas tentang Armageddon ya. Judulnya memang Armageddon, menyeramkan ya, Armageddon, perang, tentang perang. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah kedua kita, kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah memberitakan kepada kita tentang bagaimana memang Armageddon ini akan terjadi. Apa itu Armageddon? Rasulullah SAW tidak menyebutkan apa Armageddon sebetulnya. Tidak menyebutkan kata Armageddon. Namun kata Armageddon ini menjadi sebutan dari para pengamat geopolitik akhir zaman, dari kalangan para ulama mutaakhirin ya, yang moderat. Yang ada di dalam Rasulullah SAW sebutkan adalah tentang perang demi perang yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Nah, Armageddon itu dikaitkan dengan satu wilayah yang menurut keyakinan para pengamat politik dunia, jika wilayah itu dikuasai dalam perang dunia ketiga, maka dia akan mengendalikan arah perang dunia ketiga dan bisa menguasai perang dunia ketiga. Nah, Armageddon ini diambil dari dua kata, dari kata Urah ya. Urah itu adalah satu bukit yang ada di wilayah Syam, Palestina, dan Magedah itu adalah lembahnya, Majidun. Jadi kalau digabung dua wilayah ini antara bukit dan lembah ya, digabung dari kata Arab Urah Majidun, ke dalam bahasa Inggris menjadi Armageddon ya. Namun persepsi Armageddon ini kemudian oleh media barat digambarkan seolah-olah perang bukan perang antara hak dan batil, bukan perang antara Islam dan musuh-musuhnya, tetapi digambarkan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari hantaman meteor. Maka muncullah film Armageddon ya. Nah, yang sebenarnya Armageddon ini yang diamati oleh para ulama pengamat geopolitik dunia adalah perang yang mungkin pendapat para ulama tidak sama, termasuk di Indonesia dan termasuk pengamatan dari sesama ustadz akhir zaman ya. Perang demi perang ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang diinginkan di dalam Islam. Islam tidak mengharapkan perang, sama sekali tidak mengharapkan perang. Bahkan syariat perang pun tidak dari awal ada ya. Perang dalam arti qital, jihad fisabilillah, itu ada belakangan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kaum muslimin. Jadi di Mekah tidak ada perintah perang. Artinya Islam tidak mengharapkan perang. Walaupun ada hadis yang mengatakan, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, faqad asammu minni dima'uhum wa amwaluhum, sungguh telah terlindung dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya haram kita mengambil harta orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, dan haram kita mengucurkan darahnya illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam ya, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa petaka kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya dari Zainab binti Jahshin, anna Nabi SAW istaiqadha min naumih, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa inna lil arabi bin syarrin qad iktaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab, qad iktaraba yang telah mendekat. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislah hadiyah, telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya biaril asra. Sufyan mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan begini ya. Qultu, aku berkata, aku bertanya Zainab binti Jahshin, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Qala na'am, Rasul menjawab iya. Idza kathural khabath, apabila maksiat di mana-mana dan ulama-ulamanya membiarkan maksiat itu terjadi, atau umat membiarkan kemaksiatan itu terjadi, maka umat Islam yang soleh pun akan kena ya, orang beriman yang soleh pun akan kena dengan kecelakaan dan petaka tadi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah,
Pertanyaan kita adalah, Rasulullah bersumpah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang luar biasa. Ini yang disebut barangkali yang kita pahami dalam realitasnya adalah Arab Spring, yang dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, lalu ke Irak, lalu ke Afghanistan, lalu ke Yaman, kemudian ke Suriah. Yaman 2010, Suriah 2011, dan petaka-petaka ini menimpa bangsa Arab. Coba kita lihat siapa yang disebutkan bangsa Arab oleh Rasulullah. Ya, Suriah Arab bukan? Arab. Palestina Arab. Kemudian Irak Arab. Afghanistan Arab. Mesir Arab. Libya Arab. Yaman. Bagaimana kondisi negara-negara tadi? Hancur kan? Dan itu sudah diperangi oleh rejim-rejim yang berkuasa yang zalim. Sekalipun ada pemimpin yang muslim, ya tidak lama. Seperti Mesir. Ya, seumur Mesir berada di dunia ini, baru sekali Mesir menyelenggarakan pemilu, dan itu dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Maka Muhammad Mursi, Allahu yarham, dan Allah merahmatinya dan menerima beliau sebagai syuhada, ya, amin. Beliau terpilih menjadi presiden hanya 1 tahun 13 hari, kalau saya tidak salah hitung, 1 tahun 13 hari. Setelah itu digulingkan oleh militer, dipimpin Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah Rafidah. Sejak saat itu kemudian bangsa Arab ini mengalami awal dari Armageddon, ya. Jadi Armageddon ini panjang, dimulai, jangan-jangan Armageddon ini memang sudah dimulai dengan Arab Spring kemarin, ya. Pemimpin-pemimpin Arab yang kufur, mereka bekerja sama dengan kaum-kaum yang kafir juga, ya, untuk memerangi umat Islam, ya. Nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali Konstantinopel.